Guys, aku tahu aku udah telat banget kayaknya untuk review cushionnya Tirtir. Sekarang aku pengen banget nge-review yang crystal ini karena aku suka loh guys sama cushion ini. Pertama, secara packaging emang ini tuh kesannya kayak mewah banget gitu kan. Kayak emang bener-bener seperti crystal gitu dan dia lebih berat daripada yang lainnya. By the way, aku pakai shade 17C Porcelain. Jadi cushionnya tuh kayak gini bentukannya. Dan ini tuh dia kayak mesh cushion gitu loh. Jadi super duper lembut. Terus kalau kalian tap itu bener-bener cuman perlu dikit aja. Dan coveragenya tuh kayak gini. Tuh, aku suka dia tuh kayak lembut banget. Jadi super duper blendable gitu loh di kulit. Apalagi kulit aku tuh kan kering. Coveragenya emang gak se-high coverage yang merah ini ya. Karena dia ini kan emang lebih kayak dewy, glowy cushion gitu loh. Jadi coveragenya tuh sebenarnya starting from light tapi sangat-sangat buildable karena kalian bisa lihat before afternya di kulit aku kayak ada banget coveragenya dan nutupnya tuh udah oke banget gitu loh. Terus yang aku suka lagi adalah feelingnya tuh selight itu, bener-bener seringan itu. The good thing is dari cushion ini karena coveragenya nggak yang langsung bombastis gitu, menurut aku adalah kalau kulit kalian pada dasarnya itu nggak banyak kemerahan atau nggak perlu banyak yang harus di cover, kayak emang udah mulus dan bagus, kalian bisa pakai ini tuh bener-bener se-sheer itu, se-light itu. Jadi kayak pakai cushion ini cuman buat dapetin kecerahannya dan sedikit glowy looknya gitu. Nah ini untuk finish looknya, aku suka banget hasil dari glowy dan dewy-nya. Ini tuh kayak mantep banget gitu menurut aku. Apalagi kalau kulit kalian kering ya, ini tuh bakal kasih kulit yang kayak kelihatannya sehat, kayak healthy and plumpy skin. Tapi tenang aja, ini tuh kalau di real life dia tuh nggak yang kayak basah ataupun sebecek itu kok. Tapi tetap aja karena dia tuh kan lembab dan moisturizing, terus emang dia nonjolin di glowy-nya, dia pasti akan tetap mudah longsor gitu. Jadi kalau mau kalian pakai keluar seharian, menurut aku tetap perlu di set. Sebenarnya in real life pun coveragenya ini aku pakai masih yang kayak setipis itu, kan bisa lihat ini masih ada bekas-bekas dari kulit aku yang kemerahan. Nah konklusinya nih, kalau aku bandingin dari semua cushion Tirtir yang udah aku coba dan aku punya, aku emang paling suka sama si crystal ini karena menurut aku ini yang paling dry skin friendly. Jadi kalau kalian nyari cushion yang finishnya glowing mampus, menurut aku yang crystal ini emang cocok. Tapi emang bagus sih, aku bulu mata botak karena di eyelash, terus 1-2 kali pakai udah kelihatan banget. Kan 1-2 kali beneran, 1-2 botol apa? Soalnya di aku aja tuh yang bener-bener si bulu mata aku yang botak waktu itu kayak gini, sampai yang numbuh lagi banget tuh aku harus habisin 1 botol dulu, dan itu nggak 1-2 kali. Itu kayak sekitar 3 minggu aku pakai baru yang panjang banget lagi. Tapi kalau 1-2 kali pakai udah kelihatan banget, itu aku kaget sih, amazing. Aku pakainya emang sesering apa? Dulu tuh aku pakainya bahkan sampai 3-5 kali dalam satu hari biar bulu matanya numbuh panjang tebel. Ini kayak sekarang aku nggak ngalis sama sekali, jadi ini alis asli aku tuh, kan bisa lihat ya. Dan aku nggak pakai maskara sama sekali guys. Jadi ini sekarang aku tuh pakai eyeliner tapi aku nggak pakai maskara, cuma pakai glowis aja. Jadi aku pakai si penjepitnya ini, si glowis lash lift effect with calm. Jadi dia kayak abis di lash lift gitu abis pakai ini, dan dia ada juga yang nggak ada sisirnya nih. Aku mau bedain tapi aku tunggu dulu si serumnya kering sekitar 2 menit aja, dan dia nggak bakal berminyak ya. Yang kanan aku bakal pakein yang ada comb-nya, yang ada sisirnya. Yang kiri aku pakein yang nggak ada comb. Langsung dua-dua gini nggak apa-apa nggak? Kita langsung jepit dua-duanya biar cepet ya say. Kita buka dulu. Tada, ini hasilnya setelah dijepit pakai serum. Dan tada, ini hasilnya tuh ya. Jadi ini hasil pemakaian serum glowis. Aku udah banyak sih makanya. Botol-botol udah dari tahun berapa ya aku pakai ini. Dan di lentiknya pakai si penjepit ini dua-duanya. Jadi dia efeknya kayak lash lift, tahan lama, dan lentiknya ngejigrak gitu ya. Sangat lentik gitu guys. Menurut aku yang ada sisir yang ini cocok dipakai yang buat bulu matanya udah panjang, udah tebal gitu. Ini biar bulu matanya lebih kepisah-pisah. Kalau misalkan yang nggak ada sisir yang ini lebih cocok dipakai buat yang bulu matanya masih dikit, soalnya dia lebih menjangkau ke bagian-bagian akar karena kan nggak ada sisirnya, jadi tidak terhalang oleh sisir. Kalau bulu matanya masih dikit, baru awal-awal pakai glowis bisa pakai ini, atau kalau bulu matanya udah tebal panjang langsung aja pakai yang ada sisirnya gitu. Langsung check out payment. Gue tiba-tiba breakout after peeling. Padahal sebelum-sebelumnya gue cocok nih pakai peeling ini. Oke, jadi ini tuh udah jam 2 pagi. Gue baru sampai rumah. Gue tuh semingguan ini tuh selalu pulang malam. Gak sempet yang namanya skincarean.
Tuh kalian lihat jerawat ya kan. Dan makeup gue jadi gak nempel. Kalau muka kita tuh udah gak nempel lagi, gak bersahabat lagi dengan makeup, tandanya itu kita harus yang namanya eksfoliasi. Sebenarnya kulit kita tuh pintar, bisa yang namanya regenerasi kulit tuh ya dengan sendirinya, tapi ya hasilnya nggak akan maksimal. Kalau kalian ngerasa kulit kalian itu emang udah nggak nyatu banget dengan makeup, apalagi di bagian ini gue sering banget nih. Kayak kalian lihat kan gak rata gitu tuh makeupnya, terus teksturnya jadi kasar gitu muka, kayak ngerasa tebel aja gitu. Nah itu tandanya kulit kalian butuh dibantu eksfoliasinya. Karena mereka kayak udah ngasih signal gitu ke kita kayak, gue gak bisa nih regenerasi sendiri, tolong dong bantu gue, gitu. Nah sekarang waktunya kita hapus dulu makeupnya. Pastiin double cleansing ya guys. Udah cuci muka, sekarang waktunya pakai peeling serum. Gue lagi suka banget peeling serum tuh yang gak nyiksa kulit. Iya biasanya kan yang bertekstur gitu kan, kayak modelan scrub gitu. Nah biasanya after peeling kayak gitu, muka gue jadi merah-merah. Makanya begitu gue nemu peeling yang modelannya serum, gue bener-bener sejatuh cinta itu. Pernah ada kejadian gue tiba-tiba breakout after peeling. Jadi muka gue tuh kayak keluar jerawat di sini nih. Di sini, parah banget deh. Padahal sebelum-sebelumnya gue cocok nih pakai peeling ini. Ternyata begitu gue cari tahu, gue nggak cocok sama moisturizernya. Bentar-bentar, udah 1 menit, gue bilas dulu, abis itu lanjut cerita. Dibilas, sekarang waktu gue pakai moisturizer. Nah jadi bukannya gue nggak cocok dengan moisturizer yang gue pakai sebelumnya, karena masih sampai detik ini gue pakai. Tapi gue pakainya itu di luar gue lagi eksfoliasi. Paham gak sih? Jadi misalnya hari ini gue eksfoliasi, dan after eksfoliasi gue nggak pakai moisturizer itu. Soalnya begitu gue cari tahu, moisturizer gue itu yang cocok banget nih di gue nih, punya bahan aktif juga. Jadi ternyata peeling serum itu tuh nggak bisa ketemu sama bahan aktif lainnya. Ya bisa muncul breakout gitu, merah-merah, perih, gatel. Itu yang gue alamin. Sampai akhirnya gue bingung, gue harus pakai moisturizer apa? Gak mungkin dong gue gak pakai moisturizer. Dan ternyata produknya yang sama nih mereknya, itu juga ngeluarin moisturizer. Ya menurut gue kayak kan namanya satu brand nih, pasti mereka bikin moisturizer yang cocok dengan dikombinasikan sama si peeling serumnya. Jadi makanya gue pakai moisturizer ini setiap after pakai peeling aja. Dan keesokan harinya gue balik lagi ke moisturizer yang biasa gue pakai. Teksturnya kayak watery gitu, gampang meresap. Dan after cekit-cekit peeling itu tuh, kalau dipakein ini jadi ngerasa calming gitu kulit kita. Dengan moisturizer yang ringan, kulit jadi kerasa nggak berat. Kalian harus cobain si 2 combo ini. Masih gak nyangka sama hasilnya, padahal 3 minggu lalu kulit aku masih sekusam ini. Gak butuh banyak-banyak produk, aku cuma nambahin serum ini di daily skincare rutin aku. Padahal kulit aku termasuk yang sensitif, jadi kalau nggak cocok bisa kemerahan dan ruam-ruam. Jadi aku yakin banget kalau kandungannya aman, termasuk untuk kulit yang sensitif. Serum yang aku pakai itu YOU Radiance Glow, yang kandungannya ada Japanese Sakura Extract untuk perawat pori-pori, ada kandungan vitamin C untuk mengurangi kekusaman, dan niacinamide untuk mencerahkan juga menghambat melanin. Harganya juga affordable dan yang pasti hasilnya nyata. Kalau kamu mau dapetin healthy glow skin, langsung aja cek di keranjang kuning ya. Kulit kemerahan udah gak jadi masalah lagi. Boom, langsung hilang. Kayaknya part tergak enak dari punya kulit sensitif adalah kulit kalian tuh jadi gampang banget merah-merah. Jadi susah banget gitu loh ditutupin pakai makeup. Mau se-coverage apapun tuh concealer, kayak kadang masih aja ada muncul merah-merah. Ya gak sih? Atau aku doang? Tapi semenjak aku searching di TikTok, aku itu nemuin si Caper Tiger Glass Color Correcting. Misalkan kalian acne fighter nih yang kulitnya tuh lagi meradang, bisa banget ditutupin pakai ini. Dia tuh warnanya hijau gini guys, bukan warna-warna yang kayak color correcting pada umumnya. Langsung aja aku mau buktiin ke kalian semua seberapa magicalnya ini si color correcting treatment dari Dr. Jart nih. Kayak aku tuh lagi ada merah di bagian sini, taruh dikit doang, boom, langsung hilang. Aku taruh di bagian hidungnya. Dan color correcting kalian tuh nggak perlu pakai banyak-banyak, kalian pakai dikit aja, ini udah ampuh banget buat nutupin kemerahan yang ada di kulit kalian. Dan mungkin kalian bingung kenapa ini warna hijau, karena dia tuh sekaligus bisa ngenenangin kulit kalian gitu loh, nggak bikin kering, karena dia itu ada kandungan sikanya guys. And look, cepet banget kan, effortlessly gone. Dan karena dia itu color correcting, jadi otomatis dia itu bisa kayak bikin warna kulit kita tuh lebih ngerata, sekaligus ngelembapin kulit aku gitu loh, lindungin kulit kita dari sinar matahari. Dan dia ada SPF 22 PA++ nya guys, jadi sekaligus bisa ngelindungin. So, si Caper Tiger Glass Color Correcting Treatment ini dari Dr. Jart itu suitable for every skin type, termasuk untuk kalian yang kulitnya oily ataupun sensitive skin. Menurut aku, ini one of the most must-have items untuk kalian yang suka muncul kemerahan di kulitnya. Beneran deh guys, kalau kalian udah cobain ini, kalian bakal kayak free from the problem. Kulit kemerahan udah gak jadi masalah lagi. That's why you gotta try it and thank me later. Mwah. Create bronzy look kayak gini cuman modal compact
doang. Aku pilih dari Dazzle-Me yang two-way cake karena coveragenya udah mantap. Ini yang shade 01 untuk base tuh udah cover semua di kulit. Untuk base-nya udah selesai, aku pakai yang shade 05 two-way cake-nya tadi untuk create bronzy-nya karena jatuhnya bisa lebih natural dan bagus di kulit. Tambahin blush, aku campur sama yang 05, terus highlight, lips, and done. Dan ini final look-nya, nggak berasa berat, dempul tapi cover. Udah acne skin friendly jadi aman, kalian harus cobain. Apakah facial wash yang bisa berbusa dengan sendirinya sebuah gimmick? Sini aku kasih tahu pengalaman aku pakai ini selama 2 minggu. Ini tuh Purifying Bubble Cleanser dari Focal Skin yang udah ada APG surfactants-nya, AHA, BHA, sama PHA, jadi bisa bersihin kulit muka kita sampai ke pori-pori yang mendalam. Cara pakainya diolesin dulu aja di muka yang kering, ratain ke satu muka dan diemin selama 3-5 menit sampai dia berbusa dengan sendirinya. Jadi di sini liquid sabunnya tuh lagi masuk ke pori-pori buat ngangkat semua kotoran dan lama-kelamaan dia baru jadi berbusa. Ini tuh supposedly bisa lebih penetrate deeper ke kulit karena pas nempel di kulit tuh dia bukan busa yang gede-gede gitu loh. Nah abis dia udah berbusa kayak gini baru digosok pakai sedikit air, busanya tuh bakal hilang dan itu rasanya ada sedikit particle scrubnya gitu ya buat further exfoliate the skin. Makanya pas digosok itu nggak usah terlalu ditekan-tekan banget ke kulit kita. Particle scrubnya tuh bener-bener sedikit aja jadi berasa muka kita tuh ke scrub tapi tetap gentle di kulit. Personally di kulit aku yang acne prone dan sensitif, aku pakai ini tuh seminggu 2-3 kali buat bener-bener deep cleansing. Pas dipakai nggak ada rasa tingling cekat-cekit sama sekali. Menurut aku justru lumayan satisfying ya karena kedengeran gitu loh ada bunyi bubble-nya. Pas dia dari liquid jadi bubble tuh kayak ada bunyi blup gitu. Perubahan yang paling aku berasa itu di area pori-pori aku. Kelihatannya tuh lebih mulus, lebih bersih, nggak terlalu hitam-hitam dan pori-porinya besar. Karena emang kegunaan utama dari sabun cuci muka ini tuh untuk membersihkan pori-pori ya. Sedangkan kalau misalnya untuk membasmi jerawat atau prevent acne from tumbuh lagi, aku kurang merasa efeknya karena emang bukan tujuan facial wash ini untuk acne. Jadi apakah sabun cuci muka ini sebuah gimmick? Menurut aku enggak. I can see how the bubble cleanser works and its effect on my skin. Menurut aku ini paling cocok kalau misalnya masalah utama kulit kalian adalah pori-pori yang besar dan banyak blackheads. Hari ini gue mau kasih tips ke kalian gimana caranya bikin Katy tetap glowing tanpa harus ke dokter. Yang pertama, nggak masalah kalau kita cukur bulu Katy sendirian. Next, ini yang menurut gue penting. Mau lo perawatan di dokter, mau lo cukur sendirian tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi lo harus eksfoliasi Katy lo. Yes, bukan cuma muka aja yang perlu lo eksfoliasi, tapi ketiak juga bisa. Tapi ingat, produk eksfoliasi kalian tuh harus yang gentle karena ketiak itu termasuk bagian kulit yang sensitif. Kalau gue sendiri gue pakai exfoliating pads dari Base ini. Ini bagus banget, bahannya tuh semuanya natural, which is bagus banget buat ketiak kita. Sekalian sekarang gue mau eksfoliasi ketiak gue. Nih, jadi produknya tuh kayak gini. Itu bentuknya pads gitu guys. Ini tuh 2-in-1 exfoliation. Bagian depan yang kasar kayak gini nih, ini buat physical exfoliation. Bagian yang belakangnya yang halus ini buat chemical exfoliation. Jujur gue tuh nggak percaya sama pencerah ketiak itu. Yang gue percaya cuman eksfoliasi. Kita pakai di bagian yang depan dulu yang kasar ini. Kalian giniin aja ke ketiak kalian. Next kita pakai bagian yang belakangnya ini. Teksturnya lebih halus ini. By the way, gue sekalian eksfoliasi bagian-bagian kulit gue yang penuh lipatan nih. Kayak di siku, di leher. Apalagi yang leher belakangnya itu burikan. Pakai. Tips yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya. Kalian tuh harus apply body lotion. Kalau gue biasanya apply 2 kali seminggu. Karena ketiak kita juga butuh buat dilembapin. Ingat, eksfoliasi ketiak tuh sama pentingnya dengan eksfoliasi muka kalian.